Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membacakan codingan yang sudah ada. Jadi yang pertama ini ada home controller. Home controller di sini ada kelas controller. Di kelas ini ada variabel repository yang berisi data dari .repository. Nah, lalu ada HTTP GET yang akan merefresh get ke metode add product. Jadi nanti akan mereview dari hasil new product yang akan diambil dari product.js. Lalu ada result add product dengan menggunakan HTTP post sama dengan add product, tapi di sini ada parameter P. Di sini nanti akan ada perintah repository add product dengan parameter P yang akan dijalankan di repositorinya dan akan mengembalikan data metode redirect ke index. Oke, lanjut. Ya, nama saya Raffi Fatih Nur Prabu, NIM 2019-014-007. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang repository. Nah, di sini terdapat variabel produk yang di dalamnya itu bertipe data enumerable. Fungsinya itu yaitu akan mengambil data dari produk CS. Terus selanjutnya ada metode add product dengan parameter P yang akan dijalankan oleh kelas repository ini. Lanjut Adit. Ya, di sini terdapat kelas produk. Kelas produk ini di dalamnya terdapat dua buah metode, yaitu public string name dan public decimal price. Kedua metode ini memiliki fungsi get dan set yang nantinya akan menampung data yang akan ditampilkan. Lanjut Adit. Di sini ada simple repository. Jadi pada simple repository ini akan menampung data yang memiliki variabel produk sebagai dictionary yang mampu menampung menampung data produk. Lalu ada juga simple repo yang berisi initial item. Isi dari initial item ini yaitu kondisi keuangan. Kemudian terdapat produk add yang akan mengisi berupa error atau null jika data di initial item tidak ada. Jika ada, maka akan menjalankan for each atau perulangan. Kemudian terdapat enumerable yang terdapat produk yang berisi produk venue. Di sini juga terdapat metode add product yang berfungsi untuk mengisi data ke dalam variabel produk berupa pname. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mohon izin perkenalkan diri. Namaku Aditya Maulana dengan NIM 2019-01-440 dari kelas 2019A. Selanjutnya ada add product. Add product ini fungsinya menambahkan produk. Lalu di sini ada modelnya yaitu working with Visual Studio.model.product. Lalu di bawahnya ada layout null. Lalu di bagian body ada form yang berfungsi ketika kita submit nanti akan menuju ke home controller dengan metode tipe post. Di dalam form juga ada input price, juga button submit, add, dan juga ada cancel di akhir nih di dalam form. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wisnu. Baik,
Kenalkan, nama saya Wisnu Dwi Haryanto, NIM saya 2019 014 0081. Jadi, saya akan menjelaskan di indeks cs.html. Indeks ini adalah yang akan ditampilkan atau bisa ditampilkan ke browser berupa HTML. HTML itu sendiri yaitu berisi tabel dari p-in model dan tombol add new produk yang akan menuju ke add produk atau ke halaman produk. Mungkin itu selanjutnya itu dari indeks. Selanjutnya kita ke kelas program. Oke, lanjut ke program. Program ini berfungsi untuk membuild aplikasi agar dapat dijalankan yang mana nantinya di-execute ke dalam web dengan menggunakan syarat config. Lalu di dalam method main, public static void main ini berisi build web host yang akan di-execute nantinya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Wisnu. Lanjut ke startup. Startup ini berisi konfigurasi-konfigurasi yang ada pada web. Startup berisi dua metode yang berisi configure service dan configure. Di configure service ini berisi perintah yaitu service parameter dari iService. Lalu akan menjalankan perintah add mvc yang berisikan model, view, dan controller ke dalam aplikasi web. Kemudian metode configure yaitu yang berisi parameter aplikasi builder dan e-hosting. Kemudian ada use developer. Use developer ini maksudnya aplikasi yang akan menampilkan kode error dalam bentuk HTML jika suatu saat ada problem dalam menjalankan aplikasi. Kemudian ada user browser link, yaitu yang akan menjalankan browser link ke dalam aplikasinya. Kemudian ada use static file. Ini adalah dinamakan file-file statik yang akan ditampilkan ke dalam aplikasi. Kemudian ada use MVC, yaitu aplikasi yang akan menggunakan MVC dengan configure itu default itu sendiri. Mungkin itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Argan Nugraha Ramadan dengan NIM 2019-01423. Di sini saya akan menjelaskan tentang comparer. Di sini di comparer ini terdapat comparer. Yang pertama ada public class comparer. Itu ada comparer dengan comparer mendapatkan variabel u dan fun. Jangan perulangan return dengan new component u fun. Selanjutnya ada public class comparer dengan parameternya t. Di sini ada comparer, terus ada I equality comparer. Ada public comparer dengan fun yang dari parameter t dan t lebih dari fun. Comparison function sama dengan fun. Selanjutnya ada public bool dengan nama equals. Sini terdapat parameter t dan variabel x dan y. Terus ada perulangan dari comparison function x dan y. Selanjutnya ada public integer dengan get hashcode dengan parameter t. Setelah itu ada pengulangan dari objek, yaitu objek get hashcode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mungkin. Oke,
Saya mau perkenalan. Jadi nama saya Muhammad Erlambang. NIM 2019 01400025 dari kelas A. Jadi di sini home controller. Di sini ada beberapa metode. Ada index, action model is complete. Lalu di dalamnya ada variable mock-nya. Lalu di mock-nya ini akan menjalankan set upget dengan isi m.product, lalu akan return dari parameter produknya. Lalu ada variabel controller yang akan menginisialisasikan dari home controller berupa data repository sama dengan mock.object. Lalu ada variabel model yang berisi controller index yang merepresentasikan view resultnya, lalu view data modelnya sebagai enumerable produk. Lalu ada assert, ini yang menjalankan metode equal repository produk. Lalu ada model dan ada class comparer yang menjalankan metode parameternya P1 dan P2. Lalu akan menjalankan action berupa perbandingan. Lalu ada metode repository property. Di dalamnya akan menjalankan set upget dengan berisi m.product, lalu akan return berupa new array. Lalu ada var result yang berisi dari controller ke index. Lalu ada perintah mock.verifyGet dengan parameternya m.product dan times.launch. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, di sini saya menjelaskan produk tes data. Oke, di sini saya akan menjelaskan produk tes data. Di sini ada public class product test data dengan enumerable and object. Terus terdapat variabel metode class public dengan enumerator object. Di sini get enumerator, yaitu di sini ada pengulangan dari new object dan get price under 50. Setelah itu ada pengulangan dari new object dan parameter get price over 50. Selanjutnya ada enumerator. Di sini ada enumerable get enumerator. Di sini ada perulangan yaitu get enumerator. Selanjutnya ada private. Di sini ada enumerable product. Terdapat get price under 50. Ini terdapat variabel price dengan desimal. Ini desimalnya itu ada 275, 49,95 M, 19,50 M, 24,95 M. Untuk integer i sama dengan 0 dan i kurang dari price, dan terdapat pengurangan dari new product name sama dengan variabel P. Ini ada PI plus 1 dengan price sama dengan price dengan array I. Terus selanjutnya ada private product. Itu ada get price over 50 dengan parameternya dan new product. Di new product ini kita terdapat parameter name dengan variabel P1, terus ada price sama dengan 5. Setelah itu ada new product name
sama dengan variabel P2 itu ada parameter price sama dengan 48,95 M. Yang selanjutnya yaitu sama saja M dengan variabel P3 price kan 19,50 M. Selanjutnya ada new product dengan name sama dengan variabel P4 dengan parameter price-nya ya. Sama dengan variabelnya itu 24,95 M. Selanjutnya ada product test. Yaitu sini ya product test. Ini ada public void can change product name. Itu dengan varchar dengan variabel parameternya P dengan new product, parameter name dan variabelnya test. Di sini ada parameter price yaitu sama dengan 100 M. Parameter P dot parameter name sama dengan new name. Selanjutnya ada asset dot equals sama dengan yaitu new name itu parameter P dot parameter name. Selanjutnya ada sama seperti di atas, cuma bedanya di sini adalah jumlah di atas name, di bawah itu dengan parameter P dot parameter price yang itu 200 M. Jadi asset equalsnya itu adalah 200 M, P dot price seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.